Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. PSSI siapkan pelatih asal Belanda untuk gantikan Indra Syafri di Timnas U20. Coach Justin beri prediksi nama-nama kandidatnya. Terbongkar. Emil Audero sudah jalani proses naturalisasi, tapi tersendat masalah teknis. PSSI siap percepat prosesnya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Setelah kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, posisi Indra Syafri sebagai pelatih kepala kini berada di ujung tanduk. Harapan besar untuk melihat Garuda Muda melangkah lebih jauh harus kandas setelah mencatatkan hasil buruk di fase grup. Dua kekalahan telak dari Iran dan Uzbekistan menjadi pukulan telak bagi tim. Sementara itu, hasil imbang tanpa gol melawan Yaman di laga terakhir menutup peluang Indonesia untuk lolos ke fase gugur. Padahal, PSSI telah menargetkan minimal 4 poin agar tim muda ini bisa melangkah ke babak berikutnya. Tak hanya itu, ada harapan besar untuk bisa menembus 4 besar dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan jauh dari harapan. Kegagalan ini memicu spekulasi mengenai masa depan Indra Syafri di kursi kepelatihan. Isu pemecatan Indra Syafri mencuat, bukan semata-mata karena kegagalan di Piala Asia, tetapi juga karena perbedaan filosofi permainan. Meski tak diragukan kapasitasnya sebagai pelatih yang syarat pengalaman, gaya permainan Indra dianggap kurang sesuai dengan visi PSSI saat ini. Federasi Sepak Bola Indonesia kini menginginkan filosofi permainan yang lebih modern dan menyerang, sejalan dengan tren sepak bola internasional. Hal inilah yang mendorong PSSI untuk mencari sosok pelatih yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim muda Indonesia. Nama pelatih asal Belanda mulai muncul dalam radar PSSI. Rumor ini semakin kuat setelah Coach Justin, pengamat sepak bola ternama, memberikan prediksi mengenai sosok pelatih yang tengah dipertimbangkan oleh PSSI. Menurutnya, pelatih yang dipilih PSSI memiliki kualitas yang tak main-main dan sudah berpengalaman dalam menangani tim muda. Salah satu nama yang mencuat adalah Gerald van den Burg. Gerald van den Burg, yang saat ini menangani Timnas Indonesia U23, disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Indra Syafri. Pelatih asal Belanda ini dikenal memiliki filosofi permainan menyerang yang dinamis dan modern. Selain itu, pengalamannya dalam menangani pemain muda membuatnya dianggap cocok untuk membawa Timnas U20 ke level yang lebih tinggi. Van den Burg juga dikenal memiliki pendekatan taktik yang berani dan tidak ragu memainkan sepak bola menyerang yang agresif. Tidak hanya itu, Van den Burg telah menunjukkan dampak positif pada perkembangan permainan Timnas U23 Indonesia. Di bawah asuhannya, tim menunjukkan peningkatan dalam hal taktik dan penguasaan bola yang lebih efektif. Filosofi menyerang yang diterapkannya dinilai selaras dengan visi PSSI yang ingin mengembangkan gaya bermain modern dan progresif di semua level tim nasional. Namun, Van den Burg bukan satu-satunya kandidat yang dipertimbangkan. Nama Nova Arianto juga disebut-sebut masuk dalam daftar calon pelatih Timnas U20. Nova sudah lama berkecimpung di dunia kepelatihan PSSI dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai filosofi permainan yang diinginkan federasi. Meskipun belum memiliki pengalaman internasional sebanyak Van den Burg, Nova dianggap sebagai sosok yang mengerti karakter permainan pemain muda Indonesia. Situasi ini semakin memanas dengan berbagai spekulasi yang beredar. Banyak pihak meyakini bahwa keputusan PSSI untuk mencari pelatih baru didasarkan pada keinginan untuk menghadirkan gaya bermain yang lebih progresif dan dinamis. PSSI ingin Timnas Indonesia U20 tampil dengan filosofi menyerang yang agresif dan efektif, tidak hanya sekadar bertahan dan mengandalkan serangan balik. Melihat perkembangan ini, perubahan tampaknya semakin tidak terhindarkan. Meskipun Indra Syafri telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia, kebutuhan akan filosofi permainan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan sepak bola dunia menjadi alasan utama PSSI untuk mempertimbangkan perubahan pelatih. Apalagi dengan semakin dekatnya Piala Dunia U20 2025 di Chili, PSSI tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan persiapan yang setengah-setengah. Keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Namun,
Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U20 membutuhkan sosok pelatih yang mampu membawa perubahan positif dan menghadirkan filosofi permainan yang lebih progresif. Terbongkar. Emil Audero sudah jalani proses naturalisasi, tapi tersendat masalah teknis. PSSI siap percepat prosesnya. Proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi akhirnya memasuki babak baru. Kiper berbakat yang kini bermain di Italia ini semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, di balik kabar gembira ini, ternyata masih ada beberapa kendala teknis yang menghambat prosesnya. Meski begitu, PSSI tak tinggal diam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat proses naturalisasi Emil, agar bisa segera membela skuad Garuda. Nama Emil Audero sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, kiper kelahiran Mataram ini sudah masuk dalam radar PSSI. Pada Oktober 2024, Shin Tae-yong bahkan secara langsung menyaksikan penampilan Emil saat memperkuat Como di Serie B Italia. Meski saat itu disebut-sebut bahwa kehadiran Shin hanyalah untuk mencari referensi gaya permainan, nyatanya Emil memang masuk dalam daftar pemain yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi Emil tidak semudah yang dibayangkan. Meski Emil memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, yang berasal dari Mataram, proses administrasinya cukup rumit. Ditambah lagi, Emil telah lama tinggal di Italia bersama ibunya, Antonella Audero, yang merupakan warga negara Italia. Lahir pada 18 Januari 1997 di Mataram, Emil kemudian hijrah ke Italia saat masih kecil dan mengembangkan karir sepak bolanya di sana. Perjalanan karir Emil dimulai dari Akademi Juventus pada tahun 2008. Selama 8 tahun, Emil mengasah kemampuannya di Akademi klub raksasa Italia itu, hingga akhirnya dipromosikan ke tim utama pada tahun 2016. Namun, di Juventus, Emil kesulitan mendapatkan menit bermain karena harus bersaing dengan kiper-kiper top dunia. Akhirnya, pada musim 2017, ia dipinjamkan ke Venezia untuk mendapatkan pengalaman bermain reguler. Penampilan gemilangnya di Venezia membuat Emil kembali dilirik oleh klub Serie A. Pada musim berikutnya, Emil dipinjamkan ke Sampdoria dan berhasil menunjukkan performa impresif di bawah mistar gawang. Tak butuh waktu lama, Sampdoria memutuskan untuk mempermanenkan kontraknya pada 2019. Selama beberapa musim, Emil menjadi kiper utama Sampdoria dan sukses mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Namun, perjalanan karir Emil tidak selalu mulus. Pada musim 2023, ia dipinjamkan ke Inter Milan, namun kesempatan bermainnya cukup terbatas. Tak menyerah, Emil melanjutkan karirnya dengan bergabung ke Palermo dengan status pinjaman dari Como pada musim 2024. Di klub ini, Emil kembali menunjukkan kualitasnya sebagai kiper yang tangguh dan berpengalaman. Sebenarnya, sebelum Martin Paes resmi dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia, nama Emil sudah lebih dulu mencuat sebagai kandidat kiper naturalisasi. Namun, berbagai faktor teknis dan administratif membuat prosesnya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Salah satu kendala utama adalah status kewarganegaraan Emil yang kompleks, mengingat ia memiliki 2 garis keturunan yang berbeda dan telah lama menetap di Italia. Kendati demikian, PSSI tidak tinggal diam. Erick Thohir secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha mempercepat proses naturalisasi Emil. Apalagi saat ini, timnas Indonesia sangat membutuhkan kiper berpengalaman untuk bersaing di level internasional. Kehadiran Emil diharapkan bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang, bersaing dengan nama-nama lain seperti Hernando Ari dan Martin Paes. Tidak hanya Emil, PSSI juga tengah memproses naturalisasi 2 pemain lainnya, yaitu Dean James dan Joey Pelupesi. Kehadiran 3 pemain naturalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi-kompetisi internasional yang semakin ketat. Menariknya, naturalisasi Emil juga menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.